Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Sintayong kembali tak panggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk dua pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada, ujar Sintayong singkat seraya menggelengkan kepala ketika ditanya mengenai kemungkinan memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Selain Elkan Bagot, Sintayong juga mengungkapkan bahwa winger baru Perseba Surabaya, Malik Rizaldi, tidak akan bermain untuk Timnas Indonesia karena mengalami cedera. Sintayong menjelaskan bahwa Malik Rizaldi sedang berkutat dengan cedera betis yang membuatnya absen membela Persebaya kontra PSS Sleman dan Malut United di BRI Liga 1. Timnas Indonesia akan berkumpul pada 31 Agustus 2024 untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehari berselang, tim berjuluk skuad Garuda itu bakal berangkat ke Jeddah, Arab Saudi. Hasil drawing Liga Champions Asia 2, Persib Bandung. AFC telah menggelar pengundian penyisian grup Liga Champions Asia atau disingkat ACL 2 2024-2025 di kantor AFC Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat 16 Agustus sore. Sebagai satu-satunya wakil Indonesia, Persib Bandung tergabung dalam grup F ACL 2 bersama Zhejiang FC dari China, Port FC dari Thailand, dan Lyon City Sailor dari Singapura. Port FC lawan Persib Bandung di grup F ACL 2 diperkuat oleh Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam sejak awal tahun ini setelah pindah dari Jeonnam Dragon, klub Korea Selatan. Penampilan di turnamen antar klub Asia menjadi yang pertama untuk Persib Bandung sejak berkancah di Piala AFC 2015. Namun laju tim berjuluk Pangeran Biru itu terhenti di 16 besar waktu itu. Persib akan bermain 6 kali di grup F ACL 2. Pangeran Biru bakal memperebutkan 2 tiket untuk lolos ke babak gugur. Persib adalah juara BRI Liga 1 musim lalu, sementara Zhejiang FC peringkat ketiga Liga China musim lalu. Kemudian Port FC posisi ketiga Liga Thailand musim lalu, dan Lion City Sailor runner-up Liga Singapura musim lalu. Persita versus Persija, Aji Kusuma siap acak-acak macan Kemayoran. Pemain anyar Persita Tangerang, Aji Kusuma, tak sabar segera menjalani laga debutnya bersama Pendekar Cisadane. Menariknya, peluang itu justru bisa terjadi saat Persita akan melawan mantan timnya Aji Kusuma, yakni Persija Jakarta. Aji Kusuma langsung bergabung dengan Persita tak lama setelah dilepas Persija di penghujung bursa transfer Liga 1. Dalam keterangan resmi Persita, pemain asal Pekanbaru itu akan berseragam Pendekar Cisadane, julukan Persita Tangerang, 1 musim ke depan. Walau begitu, Aji tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia berkesempatan melakoni debutnya saat Persita Tangerang bersua dengan Persija di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu 18 Agustus. Yang jelas, saya ingin berkontribusi penuh terhadap Persita dengan mencetak gol maupun assist untuk tim, serta membawa Persita ke prestasi yang diinginkan di akhir musim nanti, kata Aji Kusuma. Dirgahayu Indonesia ke-79, klub Liga 1 kasih ucapan. Merdeka, merdeka, itulah kata yang terdengar di seantero tanah air pada hari ini, Sabtu 17 Agustus 2024. Masyarakat sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Seluruh kontestan BRI Liga 1 2024-2025 yang berjumlah 18 tim kompak merilis ucapan mereka untuk HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu pagi. Seperti apa ucapan selamat dari klub-klub lokal untuk HUT Republik Indonesia tahun ini? Nah, berikut beberapa klubnya kita rangkum. Yang pertama ada Arema mengucapkan Nusantara Baru, Indonesia Maju dengan siluet Aremania yang pernah menjadi korban kebrutalan gas air mata. Kemudian ada Bali United mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dengan siluet Stadion Iwayan Dipta yang sering dipakai laga-laga internasional demi nama baik Indonesia.
Berikutnya yang menarik ada Barito Putra mengucapkan ulang tahun ke Indonesia dengan siluet gedung presiden di ibu kota Nusantara. Tak lupa Perseba juga mengucapkan dirgahayu untuk Indonesia dengan tampilan para pemain baju hijau ditambah siluet stadion GBT. Sementara itu, Persib Bandung postingannya simpel tapi sangat berkesan. Ada bendera Indonesia berkibar tinggi di cakrawala. Lalu terakhirnya ada Persija mengucapkan ulang tahun ke Indonesia lewat pemainnya yang sedang berbalut bendera merah putih. Merdeka! Kutukan berlanjut, striker bapuk Paul Munster kecewa dengan bomber Persebaya. Paul Munster merasa kecewa, bukan hanya karena timnya gagal mencetak gol, tetapi juga karena lini depan Persebaya yang diharapkan bisa menjadi mesin gol justru tampil tumpul dalam 2 laga awal musim ini. Padahal Paul Munster setelah menyiapkan strategi dan komposisi pemain yang diharapkan mampu membongkar pertahanan lawan. Namun kenyataannya di lapangan berkata lain. Salah satu pemain yang menjadi sorotan dalam 2 pertandingan tersebut adalah striker andalan Persebaya, Flavio Silva. Striker yang musim lalu tampil impresif dengan mencetak banyak gol bersama Persik Kediri ini justru tampil melempem. Namanya di papan skor dalam 180 menit permainan di Liga 1 tidak muncul. Performanya yang diharapkan bisa menjadi pembeda di lini depan tampaknya belum mampu memenuhi ekspektasi. Paul Munster yang dikenal sebagai pelatih yang tegas dan detail dalam menganalisis permainan timnya tak bisa menutupi kekecewaannya terhadap performa lini depan, terutama Flavio Silva. Anda juga bisa lihat dia Flavio Silva tidak cetak gol, ucap Paul Munster saat konferensi pers setelah pertandingan melawan Malut United. Dipanggil timnas, Persebaya akan kehilangan Hernando Ari. Penjaga gawang Perseba Surabaya Hernando Ari mengkonfirmasi menerima panggilan membela timnas Indonesia untuk tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melakoni pertandingan pada bulan September 2024. Mereka, timnas Indonesia sudah cat saya, pelatih kiper Yu Jae-hoon. Mungkin ada persiapan di akhir bulan, ujar Hernando. Hernando juga mengaku tahu jika dalam pertandingan pekan kedua Liga 1 yang mempertemukan Persebaya dengan Malut United di Stadion Madia GBK Jakarta disaksikan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong bersama beberapa asistennya. Mereka, timnas Indonesia, sudah cat saya, pelatih kiper Yu Jae-hoon mengatakannya, ujar Hernando. Pada pertandingan tandang tersebut, Hernando berhasil mencatatkan clean sheet, namun Persebaya gagal meraih kemenangan. Tim asal kota pahlawan itu bermain sama kuat 0-0 atas Malut United sehingga Persebaya mengemas 1 poin aja. Selanjutnya ke hasil Liga 1, Arema FC versus Borneo FC. Laga balas dendam final Piala Presiden tersaji di pekan kedua BRI Liga 1 antara Arema FC ketemu lawan kuat Borneo FC. Laga berjalan ketat, babak pertama skornya 0-0. Barulah babak kedua, Borneo FC pecah kebuntuan di menit ke-53. Berawal sepak pojok Lili Pali, Christopher Nduwarugira berhasil membuat bola masuk ke jala gawang Arema. Borneo unggul 1-0. Terence Puhiri mampu gadakan skor bagi Borneo FC pada menit ke-70. Boom, skor menjadi 0-2 untuk keunggulan Borneo. Hingga peluit panjang tanda berakhirnya laga dibunyikan, Arema masih buntu untuk mencetak gol ke gawang Borneo. Mereka memiliki masalah pada finishing touch di laga ini termasuk 2 peluang kena tiang. Alhasil Borneo keluar sebagai pemenang dengan skor 0-2. Sementara itu dari hasil Liga 1 yang baru aja usai, di Derby Jateng PSIS Semarang berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 0-1. Untuk cuplikan golnya kita update besok ya guys. Dan berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1.